melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru seperti itu. Ya, oke. Ini tadi Mbak Elda sudah mention di awal ya, kalau ini yang beliau laksanakan saat ini gitu ya, sebagai seorang guru ya, Mbak Elda ya. Ya, Mbak Elda sebagai guru. Jadi di sini langsung mention peserta didik, orang tua gitu ya, karena dia seorang guru seperti itu. Oke, ada lagi? Terima kasih Mbak Retno ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Izin. Ya, silakan. Terima kasih Bismillah. atas waktu yang diberikan. Apa tadi penyampaian atau yang sudah disampaikan oleh apa namanya Bu Elda tadi sudah bagus sekali Bu. Ya. Eh, Namun ini saya saja ya, yang konfirmasi saja berkaitan dengan poin yang pertama, berorientasi pelayanan. Ya, di sini eh, ada ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Mungkin poin dari solutif ini, ya, upaya yang dapat dilakukan itu apa? Apa namanya? Di sini ada poin solutif. Jadi eh, kira-kira dari solutif ini itu belum dijelaskan secara lebih rinci, mungkin di upaya yang dapat dilakukan. Mungkin kalau ramah mungkin dan masuk di dalam 5S itu. Tapi kalau solutif kira-kira apa deskripsinya, apa rinciannya di sini? Mungkin perlu untuk eh, ditambah upaya yang dilakukan seperti itu. Itu Bu. Oke, Itu silakan saja Bu. Bu Elda. Tapi bagus sekali penyampaian dari Bu Elda. Itu Bu. Oke, Ya. silakan Mbak Elda ditanggapi. Kira-kira solutif ini upayanya seperti apa gitu tadi. Politik ini mungkin upaya yang bisa saya tambah di sini. Soalnya kemarin saya cuma fokus ke Rama dan Cakata. Dua kayaknya penjelas ya. Jadi kalau untuk solusi mungkin salah satu upaya yang bisa dilakukan, kita memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi dalam pembelajaran. Soalnya kan dalam pembelajaran ada pola ya. Jadi kita bisa memberikan saran dan langsung apa, ibarat kita langsung problem solving lah di situ, memberikan saran dan upaya apa yang bisa kita mengatasi masalah tersebut yang terjadi di dalam paling seperti itu. Dengan upaya solutif lagi, upaya solutif mungkin orang tua ya, apalagi saya mengajar SD, jadi orang tua banyak ada komplain ini, ada komplain itu, jadi kita biasa langsung menanggapi solusi dari kita bisa menanggapi komplainan dari orang tua dan bisa memberikan saran-saran serta mencoba menerima lah kritik dan saran itu untuk menjadi satu upaya lah untuk memperbaiki pembelajaran. Oke, begitu saja sih Pak untuk upaya solutif yang bisa kita berikan. Jadi kalau bisa ya setiap kali ada masalah kita selesaikan secepat mungkin. Itu paling upaya yang bisa saya lakukan saat ini untuk support kita. Terima kasih kita. Ya Bu Oke, Elda, baik, sudah terima kasih banyak. sudah terjawab ya, Mas Mujib. Ya, mungkin Oke, perlu apa namanya, ditulis lagi mungkin supaya ada poin dari iya. jawabannya. Ya, Bu Elda, terima kasih banyak, luar biasa. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang lain? Ya, jadi nanti eh, sebaiknya ya apapun yang ada dituliskan, saya di sini mention panduan perilaku. Nah, ini berorientasi pelayanan kan ada tiga nih. Mbak Elda mention dua panduan perilaku berorientasi pelayanan. Nah, ini diberikan upayanya untuk masing-masing panduan perilaku yang tertulis di sana. Ya, seperti tadi ramah, cekatan, solutif. Berarti ramahnya apa, upayanya, cekatannya seperti apa, solutifnya seperti apa, dapat diandalkan itu seperti apa. Semakin detail akan semakin baik gitu. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Elda tampilkan satu saja panduan perilakunya juga tidak masalah, tapi upayanya yang sesuai dengan satu yang dimunculkan itu, seperti itu. Ya, oke, ada lagi yang lain? Baik. Oke, kita lanjutkan dia akuntabel ya. Di sini akuntabel tidak menyalahkan kewenangan jabatan, upayanya tidak menerima gratifikasi dari peserta didik maupun orang tua. Oke, kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Nah, di sini ada dua nih upaya yang dilakukan ya, mematikan semua perangkat elektronik, kemudian menggunakan ATK sesuai dengan kebutuhan. Kemudian
melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas, melaksanakan tugas sebagai ASN sesuai tupoksi dan peraturan yang berlaku. Oke, kemudian kompeten membantu orang lain belajar, mengajari rekan kerja materi atau aplikasi ASN yang belum bisa digunakan, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, mengikuti pelatihan-pelatihan online terkait tugas jabatan. Oke. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, menghormati dan memperlakukan rekan kerja atau peserta didik dengan baik tanpa membeda-bedakan. Oke. Berikutnya, membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai antar sama rekan kerja dan pimpinan, serta memperlakukan peserta didik dengan baik. Oke, suka menolong orang lain, membantu rekan kerja yang sedang membutuhkan bantuan, membantu peserta didik yang kesulitan dalam pembelajaran. Oke. Kemudian loyal, memegang teguh ideologi, undang-undang, dan setia pada NKRI, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian sebagai ASN, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari maupun selama bertugas sebagai ASN. Oke, menjaga rahasia jabatan, tidak menyebarkan informasi yang bersifat rahasia. Oke. Adaptif, cepat menyesuaikan diri, terus mengupgrade diri dengan dunia digital maupun media sosial. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, memberikan ide-ide, bertindak proaktif, menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan baik dan tepat. Yang diberikan baik dan tepat, secara baik dan tepat gitu ya maksudnya. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, melakukan kerjasama dengan orang tua terkait pembelajaran peserta didik. Oke. Tadi ada yang mention terkait ini ya, kode etik ya kayaknya. Coba ke atas, Mbak Elda. Di mana ya? Di loyal kayaknya tadi. Coba yang loyal. Nah, ini ya, menjaga sikap perilaku dalam kehidupan sehari-hari maupun selama bertugas sebagai seorang ASN. Nah, di Kementerian Agama sendiri, adik-adik, kita memiliki kode etik ASN. Ya, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian untuk pelanggarannya apakah ringan, sedang, atau berat. Kemudian sanksinya seperti apa, itu ada di kode etik. Ada yang sudah tahu peraturan terkait kode etik ASN Kemenak? Ada yang sudah pernah baca? Sudah pernah baca Ibu, tapi udah lupa. Lupa ya, peraturan nomor berapa? Ada yang masih ingat? Lupa Bu di slide itu. Lupa? Ya sudah sempat baca tapi Iya, nomor 12 tahun 2019. Itu tentang kode etik dan kode perilaku pegawai ASN Kementerian Agama. Nah, nanti itu dibaca-baca ya. Di situ ada tingkatannya yang ringan, pelanggaran ringan, sedang, maupun berat, kemudian sanksinya seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti ada kaitannya nih nanti di manajemen ASN itu juga dibahas ya di agenda 3. Kalau adik-adik baca modul-modulnya, nah di situ juga membahas tentang bagaimana kode etik ini berpengaruh terhadap kinerja adik-adik. Kemudian dalam penilaian kinerja nanti itu juga ada sanksi-sanksi ketika kinerjanya bernilai cukup, kemudian baik, sangat baik gitu. Nah, itu nanti di situ ada kalau adik-adik membacanya dengan cermat gitu ya. Karena nanti saat paparan tidak mungkin semua isi modul bisa tersampaikan satu persatu gitu ya. Nah, ini tugas adik-adik untuk mempelajarinya secara mandiri seperti itu. Oke, ada lagi yang teman-teman yang lain ingin menanggapi? Cukup? Oke, kalau cukup kita berikan aplaus dulu untuk Mbak Elda. Terima kasih Mbak Elda, luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan Saya Bu. berikutnya. Oke, oh ya tadi Mas Doni udah ambil slot ya, silakan. Siap ya Bu.
Kelihatan ya? Iya sudah. Nah, jadi di sini terkait dengan tugas individu yang keempat, ini rancangan terkait dengan upaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang guru khususnya. Saya merancang yang agak simpel dan lebih aplikatif gitu, sehingga mudah dilaksanakan sehari-hari. Nah, yang pertama terkait dengan berorientasi terhadap pelayanan. Di sini ada 3 hal yang saya akan langsung laksanakan untuk meningkatkan berorientasi pelayanan. Yang pertama, berusaha memberikan pembelajaran yang bermutu dan menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, melayani siswa dengan pendekatan personal, sabar dan penuh dengan empati. Yang ketiga, terbuka terhadap masukan dari rekan guru, orang tua, dan masyarakat demi perbaikan pendidikan yang kita berikan kepada peserta didik. Dan untuk yang awal, ini ada 3 hal yang akan saya pertama, menyusun rancangan pembelajaran baik RPP maupun belajar secara lengkap dan juga tepat waktu. Kedua, melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rancangan yang kita buat dan berikan laporan hasil pembelajaran secara jujur. Nggak boleh dia karena kesayangan kita bukan nilai yang tinggi, Kak. Tapi apa adanya objektif di situ. Yang ketiga, menilai hasil belajar siswa secara objektif dan transparan. Jadi apa yang kita nilai, kita punya data yang real. Nilai yang ketiga terkait dengan kompeten. Sini tentu sebagai seorang guru saya akan berusaha seperti pelatihan, bimbingan webinar untuk kegiatan ilmiah yang lain secara aktif untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Nah, yang kedua, berusaha mengembangkan metode pelajaran yang lebih inovatif sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga karakter daripada siswa. Kemudian ketiga, berusaha merefleksi agar kita tahu di mana letak kelemahan atau hal yang diperlukan dalam proses kita laksanakan. Kemudian untuk yang harmoni sendiri, di sini saya akan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan rekan guru, siswa, tenaga pendidikan dan juga orang tua. Karena ini semua komponen ini harus dilaksanakan secara seimbang. Yang kedua, mendorong suasana kelas yang inklusif tanpa diskriminasi dan kekerasan. Tapi saya sebagai pendidik yang datang dari Pulau Seberang harus lebih terbuka juga dengan siswanya. Yang ketiga, menghargai keberagaman latar belakang siswa dalam proses pembelajaran. Untuk yang loyal, saya akan menjalankan visi dan misi sekolah serta kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Masing-masing lembaga pendidikan bisa punya visi-visi yang ingin mereka capai. Dan kita sebagai seorang asn harus berusaha menjalankan visi tersebut sebagai bentuk loyalitas kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menjaga nama baik esensi. Apa yang kita lakukan harus mengingat atas di bawah esensi yang kita tempat kita bekerja. Kita tidak memihak politik praktis dan bersikap netral. Di ASN dulu ya kita harus netral, nggak boleh memihak salah satu tokoh politik tentang kita kerja. Di sini netral. Kemudian dalam hal adaptif, saya bukan berusaha memanfaatkan media digital dan platform pembelajaran online untuk memperkaya metode mengajar yang akan saya terapkan nanti. Yang kedua, menyesuaikan pendekatan pembelajaran digunakan sesuai dengan perubahan kurikulum dari K13, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Misalkan di Indonesia ini kita nggak asing dengan pergantian kurikulum, dan sebagai guru ya harus adaptif terkait dengan perubahan kurikulum yang terjadi.
Dan juga tak kalah penting kita harus terbuka juga terhadap kritik dan juga perubahan demi meningkatkan mutu pendidikan. Kita nggak boleh tertutup terhadap kritik yang ada. Ya kita terima semua kritik itu sebagai bahan evaluasi kita untuk meningkatkan mutu pendidikan yang bakal kita ajarkan kepada pendidik. Untuk yang kolaboratif sendiri, saya akan berusaha menjalin kerjasama dengan guru lain dalam praktek belajar lintas mata pelajaran ataupun proyek-proyek yang akan kita agendakan ke depannya. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang dari mahasiswa. Yang ketiga, aktif dalam tugas guru sebagai media belajar bersama dan berbagi pengalaman dalam proses mengajar. Terlebih saya sebagai guru yang masih baru, ya harus aktif dalam komunitas ini untuk menimba pengalaman-pengalaman dari guru-guru yang lebih senior dari saya. Seperti itu Ibu dan kawan-kawan semua. Oke, terima kasih Mas Dodi, luar biasa ya. Silakan teman-teman, ada yang ingin Izin boleh menanggapi? menanggapi Ibu. Boleh, Mbak Boleh Ruti, Ibu, silakan. ayo. Baik, terima kasih Bu. Pak Dodi luar biasa, Masya Allah. Ini first year nih ya Pak Dodi sebagai guru ya. Benar Masya Bu. Allah. Kita sudah mampu mengeksplor praktek-prakteknya dengan baik seperti itu. Nah ini mungkin kita sharing juga ya Pak Dodi dan teman-teman mungkin boleh nanti menambahkan di adaptif Pak Adaptif. Dodi boleh. Siap Ibu. Insya Nah, di sini Pak Dodi menyebutkan sebagai seorang pendidik ya, mungkin ya pendidik di era digital seperti ini, saya akan berusaha memanfaatkan media digital dan platform pembelajaran online untuk memperkaya metode-metode mengajar seperti itu. Nah, yang ingin saya diskusikan atau sampaikan di sini adalah bagaimana jika ini kita sudah berusaha nih membuat media digital yang sebaik mungkin, kemudian semenarik mungkin. Akan tetapi ketika di madrasah infrastrukturnya belum ada seperti itu. Nah, sebagai ASN guru yang profesional ini ada bagaimana tanggapan Mas Dodi terkait hal tersebut? Nah, misal mungkin tidak ada proyektor, mungkin hanya ada satu proyektor itu digunakan untuk hanya di satu sekolah itu hanya ada satu proyektor seperti itu mungkin kasusnya. Nah, bagaimana Pak Dodi ini menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Siap. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini pernah juga saya dapat pertanyaannya gimana kalau dalam konteks lembaga pendidikan yang ada di daerah pelosok. Tentu kita nggak bisa bandingkan dengan lembaga pendidikan yang ada di kota-kota besar yang fasilitas serba lengkap. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya dapat nasihat berharga dari teman saya. Dia bilang seperti ini, alam itu selalu menyediakan solusi bagi kita. Dalam artian, di lokasi-lokasi ataupun lembaga pendidikan yang memiliki keterbelakangan fasilitas yang lengkap seperti kota-kota besar selalu punya kelebihan dari segi alamnya. Dalam artian alam itu memberikan media pembelajaran yang lain. Kalau di kota mungkin mereka hanya sekedar visualisasi pembelajarannya melalui video-video menarik, tapi kalau di alam biasanya kita bisa langsung explore di alamnya. Misal contoh kayak pembelajaran misalnya kita nih di pelajaran agama cinta dengan alam, ya kita bisa langsung memperlihatkan alam itu seperti ini dan kita jaga. Kita bisa tunjukkan kalau kita buang sampah seperti ini efek kedepannya. Jadi kita langsung bisa memanfaatkan alam itu sebagai fasilitas mengganti yang tidak bisa dijamah oleh kecanggihan teknologi. Itu solusi yang pertama, kita memanfaatkan ketersediaan alam yang ada. Yang kedua, mungkin kita bisa berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di sana untuk bagaimana bisa menyediakan fasilitas yang mungkin nggak lengkap, paling tidak mampu kita tingkatkan. Nanti kita bisa berkoordinasi dengan pihak atas dan juga kepala madrasah yang lebih tinggi lagi. Itu dua hal yang saya rasa sediaan proses yang kurang memadai seperti itu. Oke, gimana Mbak Rana, masih di mute? Oh iya, maaf Ibu. Terima kasih Pak Dodi, luar biasa. Oke, sudah terjawab ya.
Jadi tadi pertanyaan Mbak Retno itu ada kaitannya dengan berorientasi pelayanan ya. Jadi kita memberikan sesuatu kepada masyarakat atau kepada penerima layanan dalam hal ini peserta didik itu tentu saja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita dalam memberikan pelayanan. Jadi kalau di pelayanan publik ada yang namanya standar pelayanan. Nah, standar pelayanan itu dibuat sesuai dengan kebutuhan penerima layanan dan sesuai dengan kemampuan pemberi layanan dalam memberikan layanan. Ya, jadi ada penyesuaian di sana. Jadi misalnya kita sudah sebagai pemberi layanan ini kita sudah siap dari segi sistem, dari segi media pembelajaran yang kita gunakan. Nah, ternyata penerima layanan kita tidak bisa untuk mengimbangi hal tersebut gitu. Nah, kita perlu penyesuaian di sini. Apa yang mereka butuhkan, sejauh mana media pendukungnya di sekitar kita, apakah bisa mendukung apa yang mereka butuhkan, atau mungkin terlalu melebihi apa yang mereka butuhkan yang kita siapkan. Nah, ini perlu adanya penyesuaian. Nah, disitulah kalau nanti adik-adik ikut pelatihan pelayanan publik gitu ya. Nah, di situ kita diajarkan bagaimana membuat standar pelayanan. Nah, di dalamnya itu termuat persyaratan, kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh pemberi layanan seperti apa, kemudian alat-alat yang dibutuhkan seperti apa. Nah, ini disesuaikan dengan kesanggupan kita sebagai pemberi layanan dan kebutuhan dari penerima layanan seperti itu. Jadi jangan dipaksakan. Kalau misalnya kita dari segi guru nih, saya Mas Dodi sudah sangat inovatif gitu ya sebagai guru. Semuanya media pembelajaran menggunakan video kreatif gitu, menggunakan AI. Nah, ternyata di sekolah di madrasah tempat Mas Dodi misalnya ditugaskan di pelosok gitu. Di sana sama sekali tidak ada media atau alat untuk mendukung apa yang sudah Mas Dodi siapkan inovasinya nih. Nah, berarti tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan di sana. Nah, kita tanyakan kebutuhan di sana, sejauh mana kesiapan alatnya bisa mendukung gitu. Baru akhirnya bisa disesuaikan kembali itu bagaimana cara Mas Dodi memberikan atau menyampaikan materi ke peserta didik dan sebagainya. Ya, begitu juga kami biasanya nih kalau di awal pelatihan, terutama pelatihan jarak jauh, nah di situ pasti kami berikan semacam tracing gitu ya. Di tracing dulu nih apa sih sejauh mana di situ yang sudah diterapkan. Saya pelatihan terkait tata naskah dinas, gitu. Di tracing dulu peserta-pesertanya, pemahaman awal terkait tata naskah dinas seperti apa, sesering apa digunakan, kemudian selama ini menggunakan peraturan yang mana gitu. Nah, kita tracing dulu di awal. Kemudian nanti di situ kita akan mendapatkan jawaban, oh ternyata selama ini peserta kita sudah biasa nih menulis tata naskah dinas sesuai aturan. Nah, di situ kita bisa sesuaikan kembali materi apa yang akan kita sampaikan saat pelatihan seperti itu. Bagaimana kita merespon peserta ketika pelatihan. Karena biasanya kalau peserta yang sudah terbiasa menggunakan aturan yang benar, nah di situ kita akan banyak sharing. Tapi kalau pesertanya sama sekali belum mengenal aturan, nah di situ kita membimbingnya atau mendampingi pelan-pelan dari awal. Jadi kita sesuaikan. Atau misalnya kita sedang mengajar tentang media pembelajaran berbasis AI. Nah, pesertanya ternyata sudah jago-jago nih. Nah, kita tidak mungkin memberikan materi kembali tentang apa yang sudah mereka pahami atau sudah kuasai, tapi hal yang baru yang belum mereka kuasai lah yang kita tawarkan seperti itu. Jadi kita perlu penyesuaian dalam memberikan pelayanan, termasuk sebagai seorang guru. Nah, itu perlu penyesuaian. Apalagi sekarang ada kurikulum baru ya, kurikulum cinta gitu ya. Mungkin adik-adik sudah ada yang sempat mendengar gitu. Kemarin kan kurikulum merdeka, kemudian Kemenak sekarang ada menambahkan kurikulum cinta gitu. Nah, ini juga kemarin banyak diminta ada proposal ke Balediklat gitu ya untuk mendampingi terkait dengan bagaimana sih kurikulum cinta itu. Mungkin nanti adik-adik juga ada yang berkesempatan untuk mengikuti pelatihannya jika nanti sudah ready kurikulum dan silabus pelatihannya seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang lainnya ingin memberi tanggapan? Kalau dari saya, silakan Mbak Nana. Boleh. Mas Dodi, dari pemaparan yang sudah disampaikan Mas Dodi tadi, saya terbuka melihat terkait dengan budaya bergerak. Salah satu dengan kata-kata awal itu berusaha, melaksanakan, menyusun, melayani, bersikap terbuka. Ini ada di bagian loyal Mas Dodi.
Oke, sikap-sikap yang lain tadi sudah dijelaskan secara detail menjalin hubungan dan lain-lain. Ini ada di bagian poin B, hanya menjaga nama baik instansi. Menjaga nama baik instansi ini kayak seperti perilaku dari lawyer itu sendiri. Nah, upaya Mas Dodi dalam menjaga nama baik instansi atau madrasah tempat Mas Dodi bekerja itu seperti apa sih upayanya? Kalau sekedar menjaga nama baik instansi itu untuk perilaku. Oke, Itu saja sih. siap. Oke, siap. Nah, jadi terkait dengan menjaga nama baik instansi, saya langsung mengerucut ke madrasah tempat saya. Jadi kebetulan madrasah tempat saya bertugas ini bisa dibilang statusnya madrasah negeri Islam di daerah sini dan juga menjadi madrasah favorit. Nggak ada yang itu MTS 4 di daerah sini dan terkenal dengan religiusitasnya tinggi di sini di MTS 4. Nah, sebagai guru yang tinggal di dekat dari madrasah dan dekat dari perkampungan masyarakat, saya tidak hanya menjaga nama baik instansi dari dalam lingkungan madrasah juga, seperti menjalankan tugas sebagaimana mestinya, mengejarkan sesuai dengan aturan yang ada, tapi juga di lingkungan masyarakat kita tetap disorot. Oleh sebab itu, saya sebagai kebetulan guru agama juga di MTS ya harus menunjukkan gimana sikap saya sebagai seorang guru agama di masyarakat, karena yang masyarakat lihat, oh ini guru agama di MTS 4, jadi saya nggak boleh berperilaku ataupun bertindak yang menyalahi kodrat sebagai guru agama di tengah masyarakat, karena yang bakal dibidik langsung pasti bukan saya secara personalnya, tapi lembaga atau instansi yang ada di balik saya, yaitu MTS 4 itu salah satu cara saya menjaga nama baik instansi di tengah masyarakat, itu melaksanakan ajaran-ajaran agama sebagaimana yang saya ajarkan di madrasah. Jadi saya nggak hanya mengajarkan itu di sekolah, tapi juga di kehidupan nyata saya berusaha amalkan itu sehingga masyarakat tetap melihat, oh ini loh guru agama yang ada di MTS 4. Seperti itu kurang lebih contoh. Mas Dodi. Oke, sudah terjawab ya oleh Mas Dodi. Ada lagi yang lainnya? Saya Ibu. Oke, silakan Mas Asaf. Sebelumnya saya izin mengapresiasi Mas Dodi. Ini Mas Dodi adalah paling muda di antara kami, Bu. Tapi nampaknya beliau sudah sangat berpengalaman dan paham banyak hal. Luar biasa Mas Dodi. Semoga selalu menginspirasi. Saya izin tentang bagian kompeten Mas Dodi. Saya hanya izin mengajak diskusi atau konfirmasi Mas Dodi terkait dengan yang bagian C, melakukan refleksi secara berkala terhadap proses mengajar yang telah dilakukan. Mengenai refleksi ini, kalau boleh kita lihat panduan perilaku bagian berorientasi pelayanan itu bagian ketiga itu ada perbaikan tanpa henti. Nah, menurut Mas Dodi, melakukan refleksi itu kiranya bisa masuk ke 2 poin, bagian berorientasi pelayanan dan kompeten, ataukah salah satunya atau bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Asaf terkait dengan hal tersebut. Jadi melakukan refleksi ini merupakan bagian perbaikan dalam individu kita yang akan ditimbulkan dalam orientasi pelayanan. Jadi 2 hal ini merupakan satu kesatuan yang nggak mungkin kita bisa pisahkan. Jadi gimana pun orientasi pelayanan yang bakal kita berikan tentu akan kembali lagi mengacu kepada kompetensi yang ada dalam diri kita. Jadi refleksi ini dilakukan dalam rangka melihat apa sih kekurangan kita selama dalam mengajar. Nah, setelah kita mengetahui apa yang kurang ataupun apa yang pantas untuk kita pertahankan, itu nanti menjadi acuan kita dalam melakukan pelayanan yang akan kita berikan kepada siswa ataupun masyarakat madrasah. Jadi 2 hal ini dia berkesinambungan, nggak bisa kita pisahkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Dodi. Jadi masuk 2 ya. Oke, baik. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Dodi, jadi refleksi yang dimaksud di kompeten yang dituliskan Mas Dodi itu refleksi di masing-masing individunya gitu ya Mas Dodi ya. Masing-masing pribadinya atau masing-masing guru yang sedang melaksanakan tugas gitu. Nah, nanti ini tentu saja akan berpengaruh terhadap nilai berorientasi pelayanan juga. Bagaimana kita terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi di dalam dirinya dulu yang kita tingkatkan.
dengan cara melakukan refleksi, apa sih kekurangan kita dalam mengajar gitu. Apa sih tanggapan peserta ketika menerima pembelajaran dari kita itu, apakah sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti oleh pesertanya atau belum. Nah, di situ masuk refleksi yang ada di kompeten itu. Jadi kita ibaratnya kayak introspeksi diri, bagaimana cara kita melakukan kompetensi kita saat mengerjakan tugas seperti itu. Nanti ini tentu saja akan berpengaruh pada yang lainnya, baik itu kualifikasi pelayanan, akuntabel, dan seluruhnya. Seperti yang kemarin sempat kita diskusikan, ini semua nilai ini saling berkaitan. Ya, kalau kita gali lebih dalam, itu pasti ada saja kaitannya. Ya, oke, ada lagi? Cukup? Oke, baik. Kita berikan applause untuk Mas Dodi. Terima kasih, luar biasa ya. Oke, berikutnya baru 2 ya. Satu lagi, silakan. Ini tadi Mas Asal bilang Mas Dodi paling muda gitu, saya baru lihat nicknya, ternyata kelahiran 2002 ya, paling muda di antara yang lainnya gitu. Ini Mas Dodi lulus langsung daftar CPNS apa gimana nih? Masih di mute ya? Langsung daftar, langsung keterima ya, luar biasa, alhamdulillah gitu ya. Oke, Bu. Luar biasa, baru lulus langsung keterima gitu. Agustus itu wisuda, Luar September kita biasa. daftar. Lulus ya. Luar biasa ya. Oke, keren gitu ya. Semoga nanti banyak nih generasi muda seperti Mas Dodi dan teman-teman yang lainnya ini ya, nanti yang akan menjadi agent of change gitu ya, yang merubah masa depan Indonesia kita gitu. Apalagi seorang guru ya. Nah, di sini pendidikan bagi peserta didiknya juga misalnya sangat dipengaruhi bagaimana seorang guru melaksanakan kompetensinya dalam melaksanakan tugas gitu ya. Oke, keren. Lanjut, satu orang lagi. Siapa yang belum? Ayo, masih tugas yang sama ya, seperti tadi. Personalizing value. Siapa? Mungkin yang berbeda Bu, kalau saya guru tadi mungkin sudah buat sama sekali. Mungkin yang berbeda. Perdebatan yang berbeda. Ada Bang No ya, Bang No, halo. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan. Bisa kembalikan. Lalu apakah saya terbang itu belum terlihat. terlihat Sudah. Baik, terima kasih untuk kesempatan saya di sini akan memberikan penjelasan sedikit tentang tugas saya dalam upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Di sini saya lebih spesifik lagi kepada tugas jabatan saya sebagai seorang penyuluh agama. Untuk yang pertama, boleh agak di zoom Bang No, kecil ya, misalnya agak di zoom boleh. Iya. Yang pertama berkait dengan orientasi pelayanan. Di sini upaya yang dapat saya bangun dalam tugas pelayanan saya sebagai seorang penyuluh agama itu adalah saya berusaha untuk fokus pada kebutuhan umat yang saya layani. Fokus di sini bukan hanya soal bagaimana saya membawakan sekedar materi iman, tetapi juga bisa terkait isu-isu aktual yang bersentuhan langsung dengan umat, seperti isu-isu masalah-masalah sosial yang umat hadapi, atau juga organisasi pelayanan yang lain. Saya bisa bersedia meluangkan
meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan di luar dari jam kantor, seperti halnya dari libur, hari Minggu, atau juga pada sore dan malam hari. Itu yang dapat saya lakukan berkaitan dengan orientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel di sini sebagai seorang penyuluh, nilai akuntabel yang saya upayakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari itu adalah bagaimana saya bisa menyusun laporan kegiatan penyuluhan itu secara rutin dan juga jujur, serta saya membuat evaluasi berkala atas program-program penyuluhan yang saya lakukan. Yang ketiga terkait dengan kompeten. Kompeten di sini upaya yang akan saya ambil seorang penyuluh itu, ya seorang penyuluh agama, khusus saya sebagai seorang penyuluh agama Katolik, itu hadir di tengah-tengah umat, hadir di tengah-tengah masyarakat, itu selalu memberikan materi-materi yang terkait dengan ajaran iman gereja. Untuk itu penting bagi saya untuk selalu berusaha meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengetahuan saya tentang ajaran iman. Jadi upaya yang akan saya bangun itu dengan bagaimana terus belajar tentang pengetahuan iman gereja itu sendiri, supaya saya tidak memberikan pemahaman yang salah atau pemahaman yang keliru tentang pengetahuan iman itu kepada umat yang saya bimbing. Juga berkaitan dengan kompeten, saya tidak hanya meningkatkan kompetensi saya sendiri, tapi saya juga membantu umat atau membantu masyarakat itu untuk lebih memahami tentang pengetahuan umum akan ajaran gereja itu. Yang berikut terkait dengan nilai yang keempat, nilai harmonis. Itu upaya yang dapat saya bangun, saya buat dalam pelaksanaan tugas penyuluhan itu. Saya menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakangnya, serta membangun lingkungan kerja itu yang kondusif. Jadi saya berusaha untuk melakukan penyuluhan itu tanpa membeda-bedakan siapapun dia, membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan siapapun orangnya. Dan juga dalam harmonis ini, sebagai seorang penyuluh saya berupaya untuk menjadi bagian dari solusi dan bukannya menjadi bagian dari masalah ketika ada suatu persoalan yang dihadapi di tengah umat atau di tengah masyarakat yang membutuhkan kehadiran saya untuk memberikan solusi dan pemecahan atas masalah tersebut. Yang berikut nilai loyal. Itu upaya konkret yang bisa saya bangun, saya buat itu dengan mengikuti apel siaga dan juga apel kesadaran yang biasanya dilaksanakan di kantor. Juga dalam tugas sebagai seorang penyuluh, saya berusaha untuk menyukseskan program-program prioritas nasional di tengah-tengah umat. Jadi saya bukan saja membawakan di tengah umat, materi yang saya bawakan bukan hanya sekedar materi-materi iman, tapi juga tentang materi-materi program-program prioritas nasional. Jadi misalnya ada program-program pemerintah, itu bisa juga saya sosialisasikan kepada umat atau kepada masyarakat. Yang berikut terkait dengan nilai yang berikut adalah nilai adaptif. Apa yang bisa saya bangun di sini, saya menyesuaikan metode penyuluhan saya dengan tuntutan zaman atau juga dengan situasi dan kondisi kelompok binaan. Jadi apa yang bisa saya bangun di sini, saya bukan hanya materi penyuluhan itu bukan hanya berupa naskah dengan metode-metode ceramah, tetapi juga saya bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan ajaran gereja itu. Pemanfaatan ini bisa berupa materi penyuluhan, bisa saya buat dalam bentuk video atau juga dalam bentuk flyer-flyer, kemudian diunggah ke media sosial supaya bisa dijangkau oleh lebih banyak orang lagi. Selain itu, dalam nilai adaptif ini juga saya harus menyesuaikan bahasa
bahasa yang saya gunakan dalam penyuluhan itu harus sesuaikan dengan kelompok binaan dimaksud. Jadi misalnya ketika berhadapan dengan anak kecil atau dengan anak-anak kecil atau anak remaja, bahasa yang saya gunakan harus lebih sederhana lagi supaya mereka pahami. Karena dengan bahasa-bahasa yang tinggi mungkin akan sulit untuk mereka pahami. Dan yang terakhir itu nilai kondusif, nilai komunikatif. Saya berusaha membangun kerjasama dengan semua pihak dalam rangka atau dalam tugas kepedulian saya sehari-hari. Misalnya dengan beberapa pihak di sini, misalnya saya membangun komunikasi dengan pihak gereja, dalam hal ini mungkin pastor paroki, untuk melakukan diskusi mendalam terkait tema-tema atau materi-materi apa yang akan saya bawakan, sehingga materi-materi yang saya bawakan itu lebih tepat sasaran untuk menyembuhkan iman umat itu sendiri. Mungkin dan juga ditambah dengan bekerja sama dengan instansi lain yang membutuhkan pembinaan iman kepada pegawai Katolik yang ada di instansi tersebut. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Oke, terima kasih Bang, luar biasa ya. Silakan teman-teman yang ingin memberikan tanggapan. Izin Ibu. Ya, silakan Mbak Retno. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Luar biasa nih Pak Retno, luar biasa, tepuk tangan dulu. Ini luar biasa, ini juga sebuah insight baru yang saya ketahui terkait penyuluh agama Katolik ya Pak No ya. Wah, luar biasa. Mungkin sedikit di poin yang terakhir Pak No, mungkin boleh sedikit koreksi, mungkin kolaboratif ya maksudnya ya. Iya Pak. Iya, judulnya typo itu, tapi isinya sudah benar ya, kolaboratif. Iya betul. Mungkin itu, sedikit itu saja Ibu, tadi sempat terdistract gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Retno. Ya, itu kolaboratif ya, poin nilai ke-7 kolaboratif ya Bang No, tapi isinya sudah benar itu menjelaskan tentang kerjasama dan kolaborasi gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Bu. Ya, silakan. Terima kasih, saya ingin apresiasi maksudnya biasa penyuluh kita ya. Penyuluh. Baik, Mas berkaitan dengan apa yang kita tadi luar biasa ya. Berkaitan dengan hal-hal yang akan dilakukan selama diri kita. Kemudian berbagai saja. Sebagai muslim ya, yang hidup di lingkungan yang tidak taat ya, tidak menjalankan ibadahnya, banyak dari mereka itu yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, berjudi, kemudian juga minuman keras dan sebagainya. Nah, terkadang sebagai muslim ya, ketika kita mau mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar ya, dengan langkah-langkah misalnya kita melakukan ceramah, kemudian juga biasanya khotbah ya, biasanya di masjid dan sebagainya, itu terkadang tidak cukup untuk menggugah ya hati mereka. Dan ini pernah dilakukan dan pernah ini kami lakukan seperti itu. Nah, mungkin ya ada perspektif baru mungkin ya dari semua, mungkin ya mungkin yang pernah ditonton, pernah diskusikan ya, langkah-langkah mungkin strategi bagaimana kita mumpung kita di sini sebagai lintas agama, mungkin ada metode-metode yang bisa diadaptasi, bukan kita login ya tapi kita adaptasi mungkin karena mungkin ini bisa efektif seperti itu untuk bagaimana menanggulangi kenakalan tersebut. Mungkin bisa sharing ya, mungkin kita di sini ya lintas agama gitu ya, kapan lagi gitu. Biasanya kita ketemu sama Mas No. Terima kasih Mas No. Baik, terima kasih Bang Mendik untuk pertanyaannya berkaitan dengan cara kita untuk menarik atau ya mengajak teman-teman kita yang mungkin agak tidak pernah mau untuk bergabung dengan kegiatan-kegiatan peribadatan dan sebagainya, yang hanya masuk dalam mabuk dan sebagainya.
Ini seiring terkait dengan pengalaman pribadi juga sih sebenarnya. Ya. Yang saya lakukan bukan hanya dengan pergi dan bukan pergi dan kemudian langsung kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tapi saya masuk ke dalam lingkungan mereka, masuk ke dalam lingkungan mereka, duduk bersama-sama dengan mereka ya. Kalau mereka misalnya ada sama terduduk minum apa atau apa ya sudah, saya masuk saja 1-2 kali bolehlah, sambil dengan kemudian bercerita dengan mereka kemudian apa yang di gereja, mengajak secara pelan-pelan. Mungkin 1-2 kali pertama kalau bergabung, tapi kita gabung terus dengan mereka, cerita yang sama terus, cerita yang menarik. Kemudian nanti lama-kelamaan ada yang satu persatu ada yang mulai ikut bergabung dengan kegiatan-kegiatan itu. Mungkin itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Noel. Berarti kita berbaur gitu ya dengan mereka. Ya. Ada yang pengalaman dalam Nggak ikut minum ya Mas. Oke, tadi sudah direspon oleh Bang No ya. Jadi ini memang melakukan pendekatan yang itu memang agak PR gitu ya adik-adik ya teman-teman semua. Mungkin pernah juga teman-teman jangankan dengan orang dewasa gitu. Kadang dengan peserta didik itu saja pendekatannya itu lumayan. Beberapa peserta didik mungkin kita perlu effort yang lebih tinggi untuk melakukan pendekatan gitu ya. Karena tipe orang kan beda-beda ya. Apalagi sebagai seorang penyuluh nih, kadang kita apalagi yang penyuluh baru nih baru masuk turun ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan itu kadang yang datang sebagai yang mendengarkan penyuluhan itu kadang seperti kita masih dianggap masih junior gitu ya, tidak perlu didengarkan atau apa gitu. Nah, disinilah kita perlu strategi bagaimana cara kita masuk kepada dalam lingkungan mereka, melakukan pendekatan, meyakinkan bahwa kita di sini memberikan penyuluhan untuk sharing kepada mereka gitu ya. Nah, ini biasanya cara untuk melakukan pendekatan tiap orang itu perlu treatment yang berbeda-beda gitu. Tapi nanti seiring dengan pengalaman jam terbang yang semakin banyak, itu pasti akan lebih mudah ke depannya untuk melakukan pendekatan itu seperti itu. Nah, di sini juga saya awal-awal mengajar orang dewasa gitu kan agak sedikit berbeda ya dengan mengajar peserta didik di sekolah gitu ya. Dulu mungkin mengajar mahasiswa gitu. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kita tidak bisa memperlakukan orang dewasa sama seperti siswa gitu ya. Misalnya kalau tidak mengumpul tugas kita marah-marah menegurnya gitu. Nah, ini akan berbeda responnya. Respon dari seorang siswa dengan seorang orang dewasa itu pasti akan berbeda. Pendekatan dan treatmentnya pun akan berbeda. Jadi nanti semakin tinggi jam terbang pasti akan terbiasa dan tahulah cara treatment satu orang dengan treatment orang yang lain seperti apa, itu pasti akan semakin paham. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Izin boleh ibu saya? Oke, silakan Bu Fauzia. Sebelumnya mohon maaf tadi sempat keluar sebentar dari ruangan karena ada keperluan sebentar. Yang pertama tentu apresiasi kepada rekan kami sesama di Kementerian Agama Kabupaten Alor tentunya yang luar biasa memberikan kami gambaran terkait soal beberapa praktek Corpus Azan berakhlak sebagai seorang penyuluh agama tentunya. Kemarin sempat kita bertemu di kantor, saya sempat ngobrol sama Pak No. Ternyata beliau sebelum menjadi seorang CPNS penyuluh, beliau juga sudah berpengalaman tugas sebenarnya sebelumnya. Sehingga rasa-rasanya terkait soal tugas dan tupoksi dari sebagai penyuluh ini beliau sudah tahu. Saya ingin beranjak ke poin kolaboratif, Pak. Kita bekerja sama, kita berkolaborasi itu biasanya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang disampaikan Pak No di dalam tugas ini, Pak No memberikan gambaran bagaimana berkolaborasi bersama dengan rekan penyuluh yang penyuluh agama ya, pastor atau paroki begitu. Untuk kemudian penyuluh itu tepat menyuluhkan ajaran agama itu tepat sasaran, seperti itu ya Pak ya. Saya ingin bertanya terkait soal moderasi beragama ini kan kaitannya. Sebagai penyuluh agama ini kan ada berbagai penyuluh ya kan, ada penyuluh agama Islam, lalu kemudian
dengan Katolik, Kristen dan lain sebagainya. Mungkin Pano bisa sharing kepada kami terkait soal bagaimana kolaborasi Pano sendiri sebagai penyuluh sebelum menjadi ASN penyuluh bersama penyuluh yang lain seperti itu untuk mencapai satu tujuan apa begitu, mungkin tujuan apa, pengalamannya seperti apa sehingga berkolaborasi dan kira-kira apa yang tercapai dari kolaborasi antar penyuluh itu. Bisa saja penyuluh antara agama Islam dan juga agama Katolik seperti itu, apa yang dilakukan sehingga kita bisa mencapai tujuan. Mungkin bisa sharing kepada kami Pak Noah. Terima kasih. Nah, baik, untuk kalau tentang pengalaman berkolaborasi dengan teman-teman penyuluh dari agama yang lain, jujur saya belum pernah berkolaborasi sama sekali untuk dalam memberikan penyuluhan atau mengadakan satu kegiatan bersama seperti itu. Selebih ke arah kami sendiri pernah membuat satu kegiatan itu dalam lingkup penyuluh agama Katolik sendiri. Itu kami membuat satu kegiatan dengan tema moderasi beragama yang kami lakukan yang kami bawakan kepada anak-anak muda usia 20-an ke atas, ya belasan 20-an ke atas, itu dengan temanya itu moderasi beragama. Jadi kita mendatangkan pastor atau orang-orang yang ini untuk memberikan materi-materi terkait moderasi beragama itu kepada orang muda, menanamkan semangat moderasi beragama itu kepada orang muda. Mungkin hanya itu saja kalau terkait kolaborasi dengan ini. Belum pernah untuk berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan hal itu. Terima kasih Upau dan teman-teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih sudah terjawab ya, Pak Fauziah ya. Mau nanya ke Bang Noni, sebelumnya kan sebelum jadi CPNS berarti sudah jadi penyuluh ya, sudah melaksanakan tugas penyuluh juga ya, Bang? Ya, izin dulu ya, sebelum jadi PNS kemarin saya juga sempat menjadi penyuluh PNS. Berarti sudah pernah ikut pelatihan moderasi beragama juga ya? Iya, sudah. Ya, sudah pernah. Oke, ya. Di situ kan ada banyak multi agama ya. Biasanya kalau pelatihan moderasi beragama di situ kan ada multi agama. Nah, di situ biasanya waktu berdiskusi antar penyuluh agama gitu ya. Di situ biasanya strategi apa yang diperlukan untuk melakukan penyuluhan, bagaimana pendekatannya, siapa yang harus kita dekati lebih dahulu, apakah tokoh masyarakatnya atau langsung ke masyarakatnya gitu. Nah, di situ biasanya banyak diskusi di pelatihan moderasi beragama terkait program-program apa nih yang cocok untuk multi agama yang bisa merangkul seluruh masyarakatnya. Nah, di situ tuh di pelatihan moderasi beragama. Mungkin nanti adik-adik yang baru bergabung di CPNS yang sebelumnya mungkin masih belum ada pengalaman untuk melaksanakan tugas jabatan saat ini gitu ya. Yang nanti bisa ikut pelatihan moderasi beragama kalau nanti ada pemanggilan di kantor Komite Agama, nanti ada kesempatan untuk ikut pelatihan moderasi beragama. Nah, di situ tuh diskusi seru antar umat beragama tuh di situ di pelatihan moderasi beragama. Di situ saling sharing kalau ternyata semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Kemudian masing-masing kitab suci itu di situ menyampaikan hal-hal yang baik gitu. Nah, lalu di mana selama ini hal yang membuat adanya konflik itu di bagian mana? Nah, di situ nanti akan didiskusikan di pelatihan moderasi beragama gitu. Nah, karena Bang No juga sudah pernah mengikuti pelatihan itu, pasti sudah sangat bisa lah untuk merangkul misalnya masyarakatnya, siapa yang harus didekati nih untuk merubah perspektif di masyarakat terkait keberagaman gitu. Ya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bang No untuk presentasinya. Luar biasa, kita berikan aplaus dulu untuk Bang No. Oke, untuk tugas individu yang keempat sudah ya berarti ya. Nah, sekarang tugas kolektifnya. Tugas kolektif yang keempat itu uraian ya, breaking the limitation, mencari kendala dan solusi, hambatan dan solusi yang dihadapi kita ketika kita membangun budaya berakhlak. Nah, siapa yang mau presentasi salah satu tugas kelompoknya?
akan share screen di Zoom. Nanti teman-teman Iya, bisa silakan. menyaksikan. Oke, silakan. Siapa yang mau presentasikan? Mas Mujid yang share screen. Semangat Pak Ketua, kita menampilkan ketua ini. Wah, Nanti ke aku. Oh iya, nge-freeze di sini. Bang, ya Bang. Baik. Mungkin teman-teman dipersilakan. Ya, agak di Zoom. Mas Mujid. Oke, silakan. Siapa yang mau presentasikan? Bang, udah. Sekarang ya? Silakan, siapa? Siapa yang dulu? Mas Dodi. Oke, Mas Dodi, silakan monggo. Mas Dodi. Ini sekedar mewakili kawan-kawan ya, karena ini kerja kolektif saja kemarin. Ini pertama terkait dengan nilai ini. Oh, ini hambatan dan solusinya, Pak, ingat. Nah, yang pertama terkait dengan core values berorientasi pelayanan, sikap dan perilaku kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sini upaya yang dapat dilakukan melayani masyarakat sesuai dengan keperluannya ketika datang ke instansi pemerintah. Nah, kemudian hambatan yang kerap terjadi adalah masyarakat tidak tahu syarat dan prosedur secara detail ketika hendak mengurus sesuatu, misal kayak membuat BPJS, SIM, membuat KTP, dan lain. Ini hal yang sering banget kita saksikan. Masyarakat itu nggak tahu apa sih yang harus kita bawa untuk membuat kayak BPJS segala macam. Nah, solusi yang kita tawarkan di sini adalah membuat spanduk ataupun poster tentang syarat dan bagan alur prosedur dan dipasang di ruang tunggu, sehingga masyarakat yang datang langsung tahu ternyata gini alurnya dari A, B, C sampai Z seperti, sehingga masyarakat yang awalnya nggak tahu begitu datang ke ruang tunggu langsung ditampilkan spanduk ataupun poster tersebut, sehingga ketidaktahuan mereka langsung terjawabkan di sana, sehingga mereka bercapek-capek nyari siapa dapat mereka bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ramah, cekatan, dan dapat diandalkan. Ini menyapa masyarakat yang datang ke instansi pemerintah dengan senyum dan sapa, segera tanyakan keperluannya, memberi arahan dan memberi layanan secepat dan secepat mungkin. Hambatan yang terjadi di sini adalah hambatan dari diri. Terkadang saat memiliki masalah pribadi, kayak lelah, pusing, banyak pikiran, atau mungkin problem di rumah, itu kita menjadi cuek, tidak fokus, tidak bisa memberikan pelayanan dengan baik. Tapi ini kita tidak generalkan, tapi mungkin beberapa oknum saja yang mungkin seperti ini. Nah, untuk solusi yang kita tawarkan di sini adalah melatih manajemen dan kecerdasan emosi diri. Bercerita kepada orang yang dipercaya untuk membantu menyelesaikan masalah, kemudian memotivasi diri untuk profesional dalam bertugas serta mengesampingkan masalah pribadi, sehingga problem-problem yang terjadi sebelumnya ya mungkin dari masalahnya ada di rumah, begitu kita sampai kepada tempat kerja, kita menjadi profesional, kita sudah tidak membawa lagi masalah-masalah tersebut. Begitu masuk ke pekerjaan, udah saya sebagai ASN, saya sebagai pelayan umat, saya harus totalitas. Masalah yang tadi itu masalah yang berbeda, sekarang saya sebagai pekerja untuk melayani umat, seperti itu. Atau yang masalah pribadi yang bisa menimbulkan ketidakpuasan dalam pelayanan. Yang ketiga, ini melakukan perbaikan kaidah upaya yang dilakukan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prosedur yang sederhana agar waktu yang dihabiskan dapat seefektif dan seefisien mungkin.
Namun hambatan yang terjadi ada dua hal, prosedur dan tahapan saat mengurus sesuatu cukup panjang dan lama terkadang. Dan masyarakat kurang puas terhadap pelayanan ASN. Nah, di sini solusi yang bisa kita tawarkan adalah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang kemarin kita sempat bahas di instansi. Apabila sudah berjalan dengan lancar, memiliki kapasitas digitalisasi dapat dikembangkan menjadi PTSP sehingga makin mempermudah lagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Yang kedua, menyediakan kotak kritik dan saran dan menindaklanjuti masukannya sehingga apapun keluh kesah masyarakat kita bisa tahu mereka sudah dirasakan kotak saran sebagai bahan evaluasi kita untuk meningkatkan lagi pelayanan yang bakal kita berikan. Itu untuk yang evaluasi yang pertama, orientasi pelayanan. Yang kedua akuntabel. Nah, di sini yang pertama menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, apa yang bisa kita lakukan melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ASN sesuai dengan tupoksi serta sumpah dan janji ASN yang telah kita ikrarkan. Nah, hambatan yang terkadang terjadi, ASN mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat negatif seperti penyuapan, korupsi, dan gratifikasi. Ini lihat yang merah-merah dikit kadang suka lain tindakan terkadang. Nah, solusi yang bisa kita lakukan perlu diberikan pembinaan etika dan moral untuk ASN yang memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya. Perlu diadakan pengawasan dan evaluasi kinerja untuk mengatasi problem yang terjadi tadi. Dan yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Apa yang sudah dilakukan adalah meningkatkan pengawasan internal melalui audit rutin dan pengawasan berbasis teknologi atau e-audit. Nah, yang permasalahan yang timbul itu adalah budaya permisif terhadap pelanggaran kecil. Nah, normalisasi terhadap hal-hal yang kecil kayak kebiasaan memakai kendaraan dinas atau keperluan pribadi itu seolah-olah menjadi hal yang dinormalisasikan di tengah kehidupan ASN. Nah, untuk mengatasi hal ini perlu adanya revitalisasi sistem pengawasan dan audit berbasis digital agar lebih real time dan menyeluruh sehingga pelanggaran-pelanggaran kecil itu tidak kita normalisasi tapi kita berantas. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hal yang kita lakukan adalah menjaga integritas dalam mengambil keputusan. Tapi hambatan yang terkadang terjadi adalah adanya godaan ataupun tekanan untuk menyalahgunakan jabatan. Ini memang ini mungkin kita sering dengar sebelumnya. Dan ini sebagai ASN muda ya kita batasi semua. Solusi yang bisa kita tawarkan adalah menguatkan moral ASN melalui pelatihan integritas berbasis nilai. Bisa dari spiritualitas, masing-masing agama pasti punya nilai spiritualitas masing-masing. Itu bisa kita lakukan pelatihan untuk penguatan integritas nilai-nilai tersebut sehingga kita tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai yang sifatnya eksternal tapi nilai-nilai sifatnya spiritualitas kita masukkan ke dalam diri kita. Nah, kemudian untuk yang core values yang ketiga yakni kompeten. Terima kasih Pak Dodi. Mungkin untuk poin ketiga dan keempat mungkin akan disampaikan oleh Firman ya. Siap, terima kasih kita dengar Pak atas kita kangen nih sama Pak Firman. Siap. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang ketiga, kompeten. Panduan perilakunya pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang selanjutnya apa upaya yang dilakukan? Terus belajar dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan. Hambatan yang ada itu jam mengajar yang berbenturan dengan jam pelatihan online. Solusinya memilih pelatihan online dengan jadwal yang fleksibel. Yang kedua, panduan perilakunya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Upaya yang harus dilakukan yaitu berusaha agar semua murid ikhlas belajar membaca, menulis, dan berhitung. Hambatannya, murid terkadang kurang fokus dalam pembelajaran. Solusinya, membuat pembelajaran yang inovatif, contoh mengajar kalian cepat menggunakan metode Jarimatika. Panduan perilaku yang ketiga itu membantu orang lain belajar. Upayanya itu mengadakan forum atau karya rutin, misalnya sebulan sekali atau di mingguan, di mana guru-guru bisa mempresentasikan metode pembelajaran inovatif, strategi
pengelolaan kelas, atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang berhasil mereka terapkan. Hambatan yang ada yaitu jadwal mengajar yang padat, tugas administratif, dan kegiatan ekstrakurikuler seringkali menyisakan sedikit waktu untuk sesi berbagi atau mentoring. Solusi yang ditawarkan itu menjadwalkan sesi berbagi secara terstruktur dalam kalender akademik, misalnya di luar jam pelajaran inti atau pada hari tertentu yang disepakati bersama. Yang keempat, harmonis. Panduan perilaku yang pertama, menghargai perbedaan setiap perbedaan yang ada. Upaya yang dilakukan mendengungkan lewat media sosial bahwasanya perbedaan itu indah. Hambatan yang ada terkadang pengajaran yang tertentu mengakibatkan sikap fanatik terhadap ajaran agama, terhadap pendengarnya, dan adanya budaya yang terlalu ekstrim di dalam suku tertentu. Dan solusinya sebaiknya para pemimpin agama, pemimpin daerah, dan seterusnya boleh saling bekerjasama dengan lainnya sehingga boleh menjadi presiden positif dalam menghargai perbedaan. Maaf Pak, izin Bu, tinggal 3 menit lagi waktunya. Apakah ini kita baca satu poin saja agar semuanya itu terbaca seperti itu. Jadi setiap poin dari panduan perilaku ini dibaca satu poin saja. Masih di mute Bu, mohon maaf. Mbak. Iya, dilanjutkan saja dibaca semuanya. Nanti pas sudah waktunya break kita break dulu. Nanti dilanjutkan setelah break. Oh siap, terima kasih Bu. Oke, saya lanjut. Panduan perilaku yang kedua dari harmonis itu peduli terhadap sesama. Upaya yang harus dilakukan adalah menjalin silaturahmi dan selalu berbagi terhadap sesama. Hambatan yang ada, sikap egosentris yang belum dikikis dari pendidikan keluarga serta lingkungan yang eksklusif. Solusi yang ditawarkan perlunya pembinaan bagi orang tua serta lingkungan belum inklusif tersebut. Panduan perilaku yang ketiga dari harmonis adalah toleransi. Upaya yang dilakukan adalah mengadakan dialog lintas agama bagi masyarakat luas. Hambatan yang ada selama ini adanya paham radikalisme yang masih menyebar. Solusi yang ditawarkan diwajibkan program moderasi beragama yang tetap bagi ASN maupun bagi masyarakat luas. Ya, demikian Ketua. Untuk poin kelima mungkin dibaca Bu Tia. Poin yang kelima yaitu loyal, perilakunya panduannya memegang teguh ideologi Pancasila, undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Perilakunya berusaha untuk selalu mengikuti acara dan aktivitas independen atau menyelesaikan pekerjaan saat memasuki waktu ibadah seperti sholat, sembahyang sore dan lain-lain. Ini dimaksudkan untuk menghormati dan melaksanakan undang-undang Pancasila. Selanjutnya selalu untuk musyawarah dalam mengerjakan atau menyelesaikan masalah. Hambatan yang sering ditemukan ialah kurangnya kesadaran akan pentingnya mengikuti upacara atau apel pagi, munculnya rasa malas dan malas berdiri dengan durasi waktu yang cukup lama. Selain itu masih adanya sikap egois dan mau menghasilkan diri. Solusi yang dapat kita lakukan saling mengingatkan pentingnya melaksanakan apel pagi atau upacara, memperlakukan sanksi, dan biasa menghormati dan mengingatkan untuk menjalankan ibadah atau ajaran agama, dan yang terakhir menjunjung tinggi nilai Pancasila. Poin yang kedua, menjaga dengan baik sesama ASN, tentunya instansi dan pemerintah. Upaya yang dapat kita lakukan, pertama bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Hambatannya masih terdapat hasutan atau gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Solusinya mengajarkan rekan kerja baik sesama ASN atau instansi maupun pimpinan untuk berdiskusi dan saling menghormati serta menjaga perasaan satu sama lain.
Berikut panduan perilaku menjaga rahasia jabatan negara. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menjaga rahasia rekan ASN baik jabatan maupun instansi dan tidak membocorkan kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan. Hambatannya masih terdapat pihak-pihak yang mencoba menggali dan mencari tahu serta mendesak dibukanya informasi dan bersifat rahasia. Solusinya tetap berkomitmen untuk menjaga rahasia dan tidak membocorkan ke pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan walaupun kita ditawarkan oleh misalnya uang atau apapun untuk kita membocorkan rahasia ke pihak luar. Ya. Oke. Terima kasih Iya. Mbak Tia. Izin menyampaikan Bu Devi bahwa sekarang waktu sudah menunjukkan jam 10:17. Oke, kita lanjutkan sampai kolaboratif atau kita break dulu? Kayaknya lanjutkan saja dulu nanti. Lanjut ya Lanjut sampai saja. kolaboratif ya. Ya. Oke, Bu silakan Fau, dilanjut dulu. nanti mau Tinggal take dua ini, video di sini tinggal lagi dua kok. nilai. Jam berapa? Monggo, Bu Ita selanjutnya tanya. Mbak Nana. Jam 2. Baik, izin Ibu. Sikap yang keenam ada adaptif, di mana di Istirahat sini sampai ada jam 3 poin. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi Itu. perubahan. Jam istirahat. Ini upaya yang bisa kita lakukan. Kita harus terbiasa menggunakan teknologi atau aplikasi baru dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab untuk menghadapi perubahan pola kerja yang lebih efisien. Nah, adapun hambatan yang sering kita alami, seringkali muncul rasa takut dan tidak nyaman akan perubahan ini, sehingga kita memilih bekerja dengan pola lama yang dirasa lebih nyaman, namun hal ini memakan waktu yang lebih lama. Adapun solusi yang ditawarkan di sini yaitu kita harus terus belajar mengembangkan keterampilan digital dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang disediakan terkait penggunaan teknologi baru, sehingga kita menjadi lebih terbiasa, kemampuan diri menjadi terasah dan dapat menghilangkan rasa takut akan perubahan tersebut. Pada perilaku kedua ada terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Upaya yang dapat dikembangkan yaitu selalu menyampaikan inovasi atau ide-ide baru terkait tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan agar penyelesaiannya lebih efisien, sehingga akan berdampak terhadap sesama rekan kerja. Adapun hambatan yang kita rasakan, munculnya rasa takut akan kegagalan membuat seseorang ragu untuk menyampaikan inovasi tersebut atau kreativitas yang dimiliki, sehingga solusi yang ditawarkan itu kita harus mencari dukungan dari rekan kerja atau atasan untuk memperoleh masukan dan arahan bagaimana mengaplikasikan inovasi yang kita miliki untuk diterapkan di dalam lingkungan kerja agar terus berkembang secara bersama. Lanjut Pak. Ya. Yang terakhir, yang ketiga ada bertindak proaktif. Di sini apa yang dapat dilakukan yaitu berinisiatif untuk terus berproses dan meningkatkan kinerja sesuai tugas dan tanggung jawab demi tercapainya tujuan bersama. Mohon maaf Pak atasan. Maaf. Ya, adapun hambatannya yaitu yang sering kita rasakan, kita ini kadang kurang dukungan dari lingkungan kerja, membuat seseorang menjadi kurang termotivasi untuk berproses, sehingga kita tidak bersemangat untuk meningkatkan kinerja. Solusi yang ditawarkan dari hambatan ini yaitu kita harus mengembangkan cara berpikir yang selalu positif dan harus terbiasa dari diri sendiri untuk bersikap proaktif agar terus berkembang mengikuti perubahan. Mungkin sekian Bapak, boleh dilanjutkan. The last one, the Retno. Baik, terkait nilai dasar kolaboratif. Nah, di sini nilai-nilainya adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dengan upaya yang bisa dilakukan, yakni bisa dengan mengajak berbagai pihak untuk berkontribusi dalam menyelesaikan suatu masalah atau ketika mengerjakan suatu proyek bersama. Akan tetapi terkadang terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang manfaat dan pentingnya kolaborasi dalam mencapai
suatu tujuan atau dalam penyelesaian masalah ini. Nah, maka solusi yang bisa ditawarkan adalah yang pertama seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan, kemudian menyediakan sarana-sarana untuk berkolaborasi secara intensif dan terjadwal. Kemudian bisa juga dengan menjadwalkan pelatihan berbasis kasus yang melibatkan antar unit kerja atau instansi, yang mana hal ini akan bisa membantu ASN untuk memahami berbagai tantangan dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya berkolaborasi itu sendiri. Kemudian terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, upaya yang bisa dilakukan adalah memupuk sikap terbuka dalam diri dan mau bekerja sama dengan siapa saja. Hambatan yang ada seringkali ada kecenderungan untuk bekerja secara eksklusif dalam lingkup kerja sendiri dan tidak ada sikap terbuka untuk membangun kerjasama dengan pihak lain dalam mencari solusi atau suatu persoalan yang dihadapi. Kemudian juga tidak ada sikap terbuka untuk menerima masukan dari pihak lain. Nah, maka solusi yang bisa ditawarkan adalah menanamkan pemahaman tentang pentingnya kerjasama antar pihak agar suatu pekerjaan ini menjadi lebih efisien dan efektif. Kemudian keberhasilan itu juga bisa didapat dari kerjasama tim yang baik, maka perlu dibangun super tim dan bukan superman, seperti itu. Yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Upaya yang bisa dilakukan menggunakan berbagai sumber daya yang ada dengan maksimal dan bertanggung jawab untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi kerja yang lebih baik. Nah, kan tetapi terkadang ada hambatannya, yakni sumber daya yang ada ini tidak dimanfaatkan secara baik dan maksimal, atau juga tidak dimanfaatkan bersama, sehingga hasil yang dicapai pun kurang maksimal, seperti itu. Kemudian solusi yang bisa ditawarkan adalah perlu dibangun suatu sikap yang baik untuk menggunakan sumber daya yang ada secara baik dan bersama. Ini suatu hasil kerja yang efisien dan juga berdampak. Jadi lebih untuk kolaboratif ini fokusnya lebih kepada lebih banyak pelatihan, sosialisasi, dan penyelesaian kasus-kasus bersama, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Jadi Ibu sekian dari tugas kelompok 1 yang berkaitan dengan identifikasi, hambatan dan serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dalam menciptakan ASN yang berakhlak, yang berkualitas, tentunya memasukkan dari dokter. Oke, saya tidak akan banyak memberikan masukan ya, karena tadi saya lihat sudah sangat detail dari setiap panduan perilaku sudah diuraikan, mulai dari upaya untuk membangun budayanya, kemudian hambatan sampai dengan solusinya. Ya, dan ini saking detailnya sampai melewati 5 halaman ternyata ya. Ada yang versi 5 halaman, maaf. Ini ya, instruksinya dibaca lagi, instruksinya dibaca. Untuk versi 5 halaman itu di sini, mohon maaf, saya jadi ini untuk mengakomodir untuk buat kita persingkat. Ini yang dikumpulkan 5 halaman ya? Betul, Bu. Yang dikumpulkan 5 halaman tadi yang detailnya. Oke, baik. Berarti tidak jadi saya kurangi nilainya ya, karena yang dikumpulkan 5 halaman ternyata. Oke, secara konten sudah sangat luar biasa ya, sudah sangat detail. Semoga 5 halaman tidak mengurangi ini ya, mengurangi maksud yang ada di 7 halaman ini. Nanti saya cek lagi. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk tugas kolektif yang keempat. Kita berikan aplaus dulu nih untuk kelompok 1. Luar biasa. Bu Fau, jam 12 tidak bisa Bu. Sekarang kita break dulu ya, adik-adik semuanya. Nanti jam setelah 12 break kita langsung review tugas yang survei kepuasan masyarakatnya. Ya, nanti kita kembali lagi berarti jam 10.40 ya. 10.40 ya kita kembali ke Zoom. Ya, silakan sekarang break dulu. Terima kasih. Yang lalu itu kita jam 3 ya? Jam 3 aja berarti.